Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Wa qala ba'dul hukama inni la arhamu rijalan ka rahmati li ahadi rajulaini. Rajulun yatlubul ilma wa la yafham wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuh. Ini sesungguhnya aku la arhamu, aku tidak lebih kasihan rijalan kepada orang-orang seperti salah satu dua orang ini. Satu, seseorang yang menuntut ilmu dan dia tidak paham. Dua, seseorang yang memahami ilmu, artinya dia bisa memahami ilmu, wala yatlubuhu, tapi dia tidak mencarinya. Maksudnya ada orang tidak cerdas tapi rajin, sama ada orang pintar, otaknya encer tapi dia tidak mau belajar. Masya Allah. Ya sudah, begitu itu ya. Allah menciptakan orang itu ya macam-macam. Lakin idza tafakkarna fihi hikmah. Orang yang tidak cerdas tapi rajin itu pahalanya nanti yaumul qiyamah luar biasa itu. Semakin susah pusingnya dia di dalam memikirkan ilmu yang dia tidak paham itu, pahalanya gak kehitung itu, hebat. Itu namanya sirrullah, ada rahasia Allah di orang-orang yang tidak cerdas itu. Thawabnya nanti dia akan lihat di hari kiamat, kaget ya. Jadi ats-tsawab ala qadri ta'ab. Pahala itu hitungannya semakin capek, semakin banyak pahalanya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu la'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailah. Saya mempelajari satu masalah lebih aku cintai daripada salat malam sepanjang malam. Wa qala aidan al-'alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nasi hamajun la khaira fihim. Al-alimu orang alim wal muta'allimu dan santri syarikani keduanya sekutu fil khairi di dalam kebaikan. Wasairun nasi dan semua orang hamajun, ada yang mengartikan biadab, ada yang mengartikan hina dina. La khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka. Kalau saya itu sering keinget itu kalamnya Syekhul Imam Sidul Walid Habib Abdullah bin Faqih. Ma huwa ma'na? Manusia itu yang terpenting setiap hari menundukkan kepala kepada Allah. Ya, bahasa kita imtithal amr lah. Imtithalul amri, atau boleh pakai bahasa khidmah. Manusia itu, kalau bahasa Saudara Imam yang depan tadi ya, ini bahasa saya untuk memudahkan paham. Orang itu tiap hari harus ngawulo, khidmah. Jadi khaddamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang alim menjadi, ini bahasa saya, maknanya dari Saudara Imam. Menjadi khaddam, menjadi babu, menjadi pembantu, khidmah, ngawulo kepada Allah dengan menyampaikan ilmu. Terserah mau pakai taklim, ceramah, ngarang, tapi di hatinya harus ada itu, rasa khidmah. Ana akhdumullah, saya khidmah kepada Allah. Begitu juga si santri. Si santri di hatinya juga harus ada rasa saya ini khaddam, khidmah, ngawulo kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Jadi pertemuan antara ustadz dengan tilmid, muallim dengan muta'allim, pertemuan dua khadim yang sama-sama khidmah kepada Allah. Tapi ini bahasa hati.
Ya, saya ulangi, ini bahasa hati. Itu di hati harus begitu. Fil zahir pakai bahasa syariah. Zahir kita sudah mada amara syari'. Mada amara syari' al-adab bil ustaz war rahmah, dari ustaz ke muta'allim. Pakai pakaiannya pakaian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hati harus isinya gitu. Itu pemahaman yang saya terima dari Syekhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Kalau hati sudah begitu, nah nanti si pengajar muttasil billah, karena qalbu sofi sih, hatinya bersih. Si pelajar juga muttasil billah, tersambung ke Allah karena hatinya baik. Dan memang seperti itu kenyataannya itu. Apapun profesi kita harus diniatkan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika orang tua yang nafkah kepada anak istri, di hatinya harus dibiasakan itu. Ana unfik imtithalan li amrillah. Ana unfik, saya memberikan nafkah kepada keluarga karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takunir rabi'ata fatahlik. Kun aliman, jadilah engkau alim, atau muta'allim atau santri, atau mustami'an atau pendengar, dan jangan engkau menjadi yang keempat, yakni al-jahil. Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', makna jahil, orang yang bodoh. Fatahlika, maka engkau akan rusak atau engkau akan binasa. Wa qala Atha, majlis ilmu yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi. Yukaffiru, menghapus dosa 70 majlis min majalisil lahwi, dari majlis-majlis lahu. Lahu itu lalai, majelis lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adat yang ada di kota-kota majelis ta'lim mingguan itu bagus itu. Masyarakat itu kan majalisul lahwi sudah jadi adat ya, sudah jadi budaya. Alhamdulillah min saati rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ada majalisul ilm, ada majalisus salat ala nabi, ada majalisul dzikir, ada majalisul tariqah. Walahul hamdu wa syukru, ada salatul Jumat. Karena itu sebodoh-bodohnya orang itu yang ingin menghilangkan sholat Jumat. Jumat itu penting itu. Kita dalam 7 hari itu selain dosa ini ya, ini belum hitung-hitungan dosa, baru hitung-hitungan majalisul lahwi. Majelis lalai yang ngomong gak jelas. Itu bisa dihapus dengan kita hadir di sholatul Jumat. Dari mana munculnya pendapat saya? Di sholatul Jumat ada taklimnya, kan ada pembacaan ayat Quran, pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang sih tanda kutip tergantung penceramahnya kalau bahasnya ngalur ngidul ya beda lagi. Tapi yang jelas kan ada ittaqullah. Nah, kita jadi diingatkan takwa, masuk majelis ilmu. Fa majlisu salatil Jum'ah termasuk majlisun min majalisil ilmi. Maka juga yukafir 70 majlisan min majalisil lahwi. Karena itu kalau datang salatul Jum'ah jangan di akhir. Seakan masih dapat itu khutbah pertama itu. Taqullah itu seakan dapat. Biar dapat fadilahnya majlisul ilm. Kalau dulu zaman saya masih ngaji di Syekhuna Abu Yahya itu di masjid di pesantrennya Ustaz Abu Hamid, terus di Buya itu dulu Abu Tamam. Akhuna wa sahibuna Ustaz Abu Tamam itu baca dulu taklim, enggak tahu sekarang ya. Loh, saya belum nanya ke Buya Anum sekarang masih kayak gitu apa enggak. Jadi kalau dulu di zaman saya masih di Syekhuna Abu Yahya itu baca dulu, baca kitab apa gitu.
Jadi kayak taklim aja ya, majelis taklim, pembahasan diselesaikan ya kurang lebih 30 menit lah. Baru pas sholatul Jum'ahnya yang dibaca cuma sekedar itu aja yang ada hubungan sama rukun sholat Jumat aja. Itu ahsan sebetulnya. Cara begitu lebih baik. Dia yang sudah tersebar di mana-mana ya yang kita lihat sekarang itu. Jadi nasihatnya ya di tengah-tengah khutbah Jumat. Cuma saya ingat Syekhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfuqi muafik dengan cara yang sekarang itu. Alasan beliau sebab masyarakat lebih butuh ke dakwah. Tapi waktu Syekhul Imam ceramah di Pasuruan, di Masjid Jami Pasuruan itu kan pakai bahasa Arab kan. Beliau yafrah. Jadi kayaknya urusan Syekhul Imam itu lebih farhan khutbah Jum'ah ya pakai bahasa Arab, ya kan? Saya paham itu kenapa, karena aslinya kan khutbaten menjadi ganti rakaten. Tapi kalau meninjau dari segi dakwah, beliau lebih muafik pakai terjemah. Tapi kalau yafrohnya jelas lah, lebih yafroh yang pakai bahasa Arab. Ya, solusi terbaik sebetulnya yang di Bandung itu. Naik, baca kitab ta'lim, begitu pas mau sholat Jum'ahnya pakai bahasa Arab yang sesuai rukun. Wa kullun ala khair. Wa qala Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin, meninggalnya 1000 orang ahli ibadah. Qaimil lail, bangun malam. Shaimin nahar, puasa di waktu siang. Ahwanu, lebih ringan min mauti alimin basirin bihalalillah wa haramih. Basirin yang teliti, yang ahli, yang teliti dengan hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmi afdalu minan nafilah. Talabul ilmi, menuntut ilmu, afdalu, lebih utama, minan nafilati, daripada salat sunnah. Jadi begitu. Ilmu itu bisa didapat pakai zakat ya. Suratul ilmi ini pemahaman saya. Qala Rasulullah, qala Allahu, qala al-imamu fulan wa fulan wa fulan, itu bisa dihafal, bisa dipahami pakai otak, pakai kecerdasan, zakain. Tapi merasuknya ilmu ke hati, ya, turunnya ilmu dari otak ke qalb, ke hati, itu butuh tarkul ma'siyah. Enggak mungkin sudah. Itu mustahil ya, mustahil. Ini sudah saya pelajari lama ya. Dan boleh dites. Pendapat jangan dipercaya kalau belum Anda rasakan sendiri. Tes. 7 hari jangan maksiat. Satunya lagi 7 hari pakai makruhat. Satunya lagi 7 hari pakai maksiat kecil maksud saya ya. Jangan maksiat yang Anda pikir zina, khamr, bukan ke sana. Ini shaghair. Rasakan bedanya merasuknya ilmu ke dalam hati. Jauh. Kayak apa ya? Kayak orang ngigau. Mengerti mengigau? Mengigau itu orang tidur bangun nggak sadar itu. Terus makan pas bangun tidur dia terasa kenyang. Terasanya itu pas bangun tidurnya. Kalau waktu ngigaunya kan dia makan nggak terasa itu. Terus kayak gitulah orang taklim yang dicampur maksiat itu. Nggak ada rasa sama sekali. Dia makan.
Orang yang mengigo itu kan ada itu penyakit berjalan waktu tidur, makan, ya makan kadang apa-apa. Dan banyak kasus terjadi. Sampai ada yang mati ya, itu yang jalan ke belakang rumah, masuk ke jurang apa. Itu orang yang di tengah-tengah mengigau dia makan, makanannya yang masuk. Itu seperti orang yang yatlubul ilma wa ya'sillah. Mustahil akan menetes ke hatinya, nggak mungkin. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Nah, kalau ilmu hanya di otak, tidak sampai masuk ke qalb, ke hati, tidak sampai lub, mustahil juga akan diamalkan. Nggak mungkin. Kecuali surah lagi. Mengamalkannya hanya suratan. Kenapa kamu sholat Jumat? Jatuh nama saya nanti kalau saya nggak sholat Jumat. Gimana? Tetangga nanti menganggap saya tidak sholat. Kenapa kamu sholatul Jum'ah? Untuk jaga nama. Kenapa kamu sholatul jamaah? Untuk jaga nama. Ya itu asbabnya karena ilmu yang didapat dibarengi dengan maksiat. Tapi orang yang menunggu tarkul maksiyah baru belajar juga keliru. Harusnya ya mondok aja, hadir ta'lim, belajar terus, tapi tetap syai'an fa syai'an yamshi ila Allah, ya berjalan sedikit demi sedikit. Ya harus paham rumusnya tadi ya. Dukhulul ilmi ilal qalbi tidak akan didapat kecuali dengan tarkul ma'asi. Masuknya ilmu ke dalam hati mustahil didapat manusia tanpa dia meninggalkan maksiat. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kuntu inda Malik aqra'u alaihi al-ilma. Saya di sisi Imam Malik belajar, aqra'u alaihi al-ilma yakni ata'allam. Fadakhala adh-dhuhru, maka masuk waktu zuhur. Fajama'tul kutuba li usalliya, maka aku kumpulkan kitab-kitab untuk sholat. Ya kayak Imam Malik tuh. Kenapa beliau sampai berhasil setiap malam bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu salah satu karamahnya Imam Malik itu tiap malam mimpi Nabi. Gimana? Karena ilmunya pakai dzauq. Beliau kan muhaddis kan, ahli hadis, Syekhul Imam Syafi'i. Imam Malik itu Allah, kalau mau mengeluarkan hadis itu hormatnya nggak mau kecuali dengan pakaian yang bersih. Beliau bersihkan badan, pakaiannya harus bersih, wangi. Wah, luar biasa ihtiramnya kepada hadis. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada beliau dengan karamah. Apa karamahnya? Ru'yatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla lailah. Wa kadzalika Imam Al-Bukhari. Kayak apa hormatnya kepada ilmu hadis itu. Tidak mau menulis hadis kecuali yusalli raka'atain. Waktu ngarang kitab apa itu? Saya enggak salah ingat kitab sahih itu. Dia beliau mau nulis hadis yusalli raka'atain. Karena beliau sangat hormat kepada ilmu, yakni ilmu hadis. Allah Ta'ala memberikan balasan. Jangankan hatinya ya, tanah kuburannya itu wangi. Tanah kuburannya Imam Bukhari itu kan yafuh minhu raihatul misk. Setelah beliau dimakamkan, muncul bau wangi. Sampai dipagar karena khawatir orang-orang terfitnah. Khawatir dianggap khawatir dijadikan Tuhan, syirik. Akhirnya ditutup pagarnya. Bukan saya berpendapat
mengambil tanah kuburan syirik, enggak loh, enggak lagi ke sana. Enggak, itu Fisir Barakah Futuh Menuh itu kalau ngambil tanah kuburannya wali itu. Enggak, cuma orang manusia itu kan macam-macam ya. Ada yang melihat, kalau kayak saya, Anda, santri-santri melihat kuburan Imam Bukhari wangi, nggak kira aneh-aneh pikirannya, paling dicium, doa di situ, ambil berkah, ambil tanahnya dikit, bawa pulang, ambil barokah, paling gitu aja kan. Ada orang berlebih-lebihan, jadi tawajuh ke Imam Bukhari kayak beliau Tuhan gara-gara kejadian itu ngawur itu. Terus kita juga sependapat, harus dilarang, syirik asli kalau itu. Kalau sampai tawajuhnya kepada beliau seperti tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya keliru. Kalau kita kan cuma tawassul. Kita bertawassul kepada Allah melalui magam Al-Imam Al-Bukhari. Ada kan sifat tawassulnya ada. Kalau nggak salah ya, bil Bukhari wa rijalih. Bil Bukhari wa rijalih. Jadi di riwayat-riwayat hidup orang-orang yang ahlul ilm dan ya'maluna bil ilmi wa la ya'sunallah, mereka ilmunya sempurna, mengamalkannya sempurna, maksiatnya tidak ada, pasti ada jaza dari Allah Ta'ala, balasan yang kita lihat di manaqib-manaqibnya. Mulai makamnya yafuh, raihatul misik, bau wangi keluar. Kemudian ada lagi yang diberi jaza bermimpi Nabi tiap malam. Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, salah satu jaza ketika beliau ya'mal bi'ilmih, beliau kan mempelajari serius babul wara itu. Imam Al-Habr itu baca masalah wara di Ihya itu serius betul dan diamalkan. Yaqra wa ya'mal. Akhirnya beliau diberi jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat saya dengar dari akhuna almarhum Yahya Al-Haddar rahimahullah. Beliau dengar dari anaknya Ami Husin Al-Hamid. Ami Husin ikut Imam Al-Habr waktu kejadian dan sering, tidak sekali. Jadi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih itu diberi jaza oleh Allah taala, setiap mau menyentuh, mengambil tangannya makanan atau minuman yang fihi syubhah, maka salah satu urat dari jari beliau bergerak-gerak, nggak bisa berhenti. Baru berhenti kalau nggak jadi ngambil. Paham beliau, oh ini syarah, ini ada syubhah ini. Fatarakal akla au syurba. Nah, jazaul ilm seperti itu didapat oleh Maulana Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Beliau dapat sebab beliau ya'malu bi ilmihi, dan ikhlas juga tidak maksiat kepada Allah Ta'ala dalam masa-masa talabul ilmi. Kembali ke kitab. Fadakhala adh-dhuhru, masuk waktu zuhur, fa jama'atul kutub li usalliya, aku kumpulkan kitab untuk salat. Faqala, maka berkata Al-Imam Malik, ya hadza, wahai ini, malladhi qumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi idza sahhatin niyyah. Tidaklah yang kau bangun kepadanya, maksudnya kamu mau sholat ini tidak lebih utama daripada apa yang kamu sedang berada di dalamnya, yakni talabul ilmi. Idza sahhatin niyyah, apabila benar niatnya. Itu luar biasanya talabul ilmi itu, sampai santrinya Imam Malik yang buru-buru mau sholat aja dibilang, ente buru-buru mau sholat itu dengan ente sekarang sedang ta'lim itu tidak bisa dikatakan kamu buru-buru sholat lebih utama. Tapi idza sahhatin niyyah, kalau hati si tilmid yanwi imtithal al-amr, itu maksudnya Imam Malik, ikhlas. Saya belajar karena saya budak Allah, saya belajar karena saya pembantu Allah, saya belajar karena saya khidmah kepada Allah. Jangan ada campuran niat yang aneh-aneh.
Pokoknya gini loh, gini. Ini khusus buat santri-santri saya. Gini loh. Kalau kamu serius, yang disuruh Allah kamu lakukan, serius dari hati, kemudian pas, nggak ada riya, nggak ada ini, nggak ada macam-macam, itu langsung terjadi itu. Wa'adullah laka, yang Allah janjikan kepada kamu, apa yang disebut tumakninatul galab, yang disebut karomah, yang disebut apa insyirahus sadr, ijabatud doa, langsung datang itu. Asal kamu serius, Allah menyuruh apa, dilaksanakan terus pas. Jadi kalau kita itu pas di dalam melaksanakan perintah Allah, apa saja, mau thalabul ilmi, mau sholawat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, apapun, tapi pas sesuai yang diinginkan Allah. Pahami kata-kata saya pas, jadi nggak ada riya, nggak ada ujub, murni lillah. Di detik itu juga langsung turun dari Allah Ta'ala janji Allah kepada Anda. Apa yang disebut tumakninatul qalb, ketenangan hati, insyirahus sadr, lapangnya dada, istijabatud doa, dimustajabnya doa, dan lain-lain, karomah ini itu langsung. Nah, akan turun terus sampai Anda taksi. Begitu Anda maksiat, hilang ini. Tapi kalau Anda serius, istiqamah, continue, tetap di rel sesuai yang diperintahkan Allah tadi, ujub nggak masuk, riya nggak masuk, ini nggak masuk, ya langsung datang. Itu yang disebut oleh ba'du masyayikhina, sebetulnya ijabatud da'wah dari Allah Ta'ala itu terjadi tiap detik. Ini pembahasan tinggi nih. Pembahasan tinggi ini. Udah terlanjur keluar, udah pahami itu. Aslinya istijabah dari Allah Ta'ala kepada abad terjadinya tiap detik. Allah. Tiap detik. Kenapa kita tidak dapat? Ya tadi itu, nggak pas. Tidak seperti kunci yang dimasukkan ke lubang kunci. Kalau pas ya langsung terbuka. Itu aslinya yang terjadi di kerajaan Allah Subhanahu wa taala fil ardi. Kalau fis sama kan jelas ya, hukumnya hukum surga, udah beda lagi kan. Ahlun nar pakai hukum ahlun nar, ahlul jannah pakai hukum ahlul jannah. Ini yang saya maksud mamlakatullah fil ardi. Itu seperti itu. Gampangnya Allah bilang kepada kita, kamu tamtathilu amri, ikut perintah saya, lengkap, saya berikan langsung janji saya, nggak pakai nanti-nanti. Langsung saya turunkan. Ya, cuma kan mempertahankan dari detik ke detik, dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, ini kan susah. Itu yang disebut istiqamah. Apa aslinya istiqamah? Tetapnya hati menjadi budak Allah. Tetapnya hati menjadi khaddam Allah. Tetapnya hati menjadi pembantu Allah. Gak ada niat lain. Boleh dicoba ini. Potongan telinga juga berani saya. Itu janji Allah. Asal pas ya. Kalau nggak pas ya jangan salahkan Allah. Kadang orang umroh ke Multazam, ke makam Nabi, ke Raudhah, ke makam Wali Songo, doa nggak dijawab, ributnya di hati. Kenapa saya nggak diterima ini? Jangan salahkan wali Nabi, jangan salahkan Ka'bah. Ente itu teliti, apa yang menyebabkan Allah lari dari kamu? Apa yang menyebabkan ijabah doa Allah tidak datang kepada kamu? Pasti ada hijab. Wal hijabu minna la minhu. Hijab itu dari kita. Lihat itu ceritanya Imam siapa tuh? Gurunya Imam Sibawai. Al-Imamul Khalil. Kalau orang-orang ngaji nahu paham nama-nama ini. Al-Imam Sibawai satu santri yang jenius, dari pandainya sampai santri-santri gurunya khulasatul qissah ya. Pindah kepada beliau. Ini sedih gurunya ini. Ada itu syairnya itu. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih
sababuhu mailul wara lisibawai fa kharajal imamu yas'a lil haram yas'alu rabbal baiti min faydil karam fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara fa aqbalat lahul bashar. Jadi hatinya Imam Khalil, beliau sedih, tidak bisa dakwah lagi sebab muridnya banyak yang pindah ke Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini jenius. Akhirnya Al-Imam Al-Khalil berangkat ke Tanah Haram. Perhatikan cerita ini penting. Berangkat ke Tanah Haram, doa malah dari riwayat beliau katanya bergelantungan di salah satu kain Ka'bah itu. Yarfa'u ra'sahu yabtahil yatawajjah ila Allah. Lillah, ini semua lillah. Imam Sibawayh yu'allim lillah, syekhu kehilangan murid ridha, nyari muridnya lillah. Jadi beliau doa, ya Allah, bagaimana ini? Madza af'al? Saya enggak bisa ngajar lagi, murid saya pindah. Madza af'al? Yatawajjah ila Allah. Apa yang terjadi? Kalau yang meminta orang yang ilmunya itu bercampur dengan amal, ikhlas dan imtithal, kontan itu. Beliau pulang dari haram, fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara fa akbarat lahul bashar. Langsung diberi futuh oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu baru yang waktu itu belum ada, namanya ilmu arud, ilmu untuk ngarang syair itu. Allah, sekali doa itu satu kali doa di tanah haram, kontan mustajab. Jalla jalaluh, Allahu azza wa jalla, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Itu contoh, kalau si insan ini pas, Allahnya juga pas. Insannya ini hatinya betul-betul menjadi abad, Allahnya memunculkan sifat beliau menjadi Malik, Ar-Rabb, Al-Mu'ti, halan, enggak pakai nanti itu. Allah yaj'aluna wa iyyakum min amsalihim wa yanfa'uni wa iyyakum min barakatil Imam Sibawayh, min barakat radhiyallahu anhu, min barakatil Imam Al-Khalil radhiyallahu anhu, min barakatil Imam Syafi'i, min barakatil ulama al-madhkurin fi hadzal kitab, min barakatil Imam Al-Ghazali, min barakati kulli wali wa kulli alim wa kulli salih وكل نبي وكل رسول وكل ملك وخصوصا بركة الإمامين سيدنا ومولانا القطب الحق عبد القادر بن أحمد الفقيه، سيدنا مولانا القطب الحق عبد القادر، من بركات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بركاتك يا الله إلى حضرة النبي. الفاتحة.